Chan Hai menunduk, melihat dadanya. Ia langsung putus asa, darah menyembur deras. Sebesar apapun kekuatan hidupnya, tidak mungkin ia bisa bertahan hidup. Tidak, ia memegangi jantungnya, ia tidak ingin mati. Ia telah melatih tinju selama lebih dari 30 tahun. Fisiknya jauh melampaui orang biasa. Indra spiritualnya tajam. Ia menemukan bahwa zaman ini sangat cocok untuknya. Sekarang dunia berubah drastis. Buah aneh misterius terus bermunculan. Ia bisa menggunakannya untuk berevolusi dan mendorong Xing Yikuan ke ranah tertinggi. Pada saat itu, siapa yang bisa menandinginya? Dulu Xing Yikuan sulit dilatih, tetapi sekarang berbeda. Selama tubuhnya terus berevolusi, ia akan mampu mengembangkan semua jalur legendaris dari Xing Yikuan. Matanya redup, membawa penyesalan tak terbatas, dan ketakutan akan kematian. Ia jatuh tertelungkup. Ia tewas di tempat. Kucing hutan yang seluruhnya emas dan badak putih ketakutan. Mereka menatap Chu Fang. Mereka tidak berani menyerang untuk sementara waktu. Di belakang, ratusan binatang aneh menjadi sedikit gelisah. Mereka semua merasakan bahwa manusia ini sangat menakutkan. Chu Fang berdiri di tempat, termenung. Tinju iblis banteng perkasa memang misterius. Semakin ia merenungkannya, semakin banyak hasil yang ia dapatkan. Huang Niu pernah berkata, jika ia terus berlatih rangkaian tinju ini, itu sudah cukup untuk ia manfaatkan seumur hidup. Saat itu, Chu Fang tidak terlalu percaya, karena ia sudah menyelesaikan semua 9 jurus iblis banteng. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia fahami. Setelah pertempuran sengit, ia akhirnya mengerti. Huang Niu tidak membohonginya, tinju ini luar biasa. Setelah tubuhnya berevolusi, ia secara alami meregangkan anggota tubuhnya. Ia mengayunkan tinju sesuka hati. Ia ternyata memiliki pemahaman yang sama sekali baru. Kekuatan tinjunya meningkat pesat. Baru saja, kedua tinjunya seperti tanduk Raja Iblis Banteng. Tak tertembus, sangat tajam. Tinju kanannya langsung menembus perisai, dan menusuk tubuh Chan Hai. Pada saat itu, ia merasa tinjunya lebih tajam dari pisau. Aliran panas misterius menyelimuti tinjunya. Itu bisa memotong semua zat, dan menembus semua penghalang. Ia menyadari, tinju iblis banteng perkasa sangat mendalam dan tak terduga. Itu mendekati Dao. Ia dapat terus digali, dan layak untuk direnungkan. Chu Fang mengangkat mayat Chan Hai. Ia mencari alat komunikasi di tubuhnya, dan menemukan buku tua, pemahaman sejadi Xing Yikuan. Ia sedikit bersemangat. Ia sudah merasa bahwa seni tinju ini luar biasa, sangat kuat. Yang paling penting, ini adalah manual tinju ras manusia. Itu membuatnya sangat menginginkannya. Sayang sekali, ini tidak menyentuh misteri tertinggi Xing Yikuan, sesal Chu Fang. Manual tinju ini biasa-biasa saja. Ada metode latihan Xing Yikuan, tetapi itu hanya menyebutkan 12 bentuk secara singkat, hanya sekilas. Adapun peta 12 bentuk, tidak ada satupun. Chu Fang menyimpan manual tinju itu. Ia akan menyimpannya untuk referensi nanti. Dengan tinju iblis banteng perkasa di tangan, tidak mendapatkan 12 bentuk Xing Yikuan bukanlah masalah besar. Niat membunuh menyebar. Ratusan binatang buas gelisah. Mereka mengaum satu persatu, siap menyerbu kapan saja. Kucing hutan emas dan badak putih diam-diam mundur. Mereka bersembunyi di belakang kawanan binatang, memberikan perintah. Chu Fang tidak takut. Ia datang ke dekat sulur perak. Ada benda yang sangat penting yang belum ia ambil. Sulur perak itu layu. Saat ia menyentuhnya dengan lembut, dalam sekejap, itu berubah menjadi bubuk. Itu berdesir jatuh ke tanah. Benar-benar spiritual. Mekar sesaat, lalu kembali ke keheningan. Di tanah, akar perak juga berubah menjadi bubuk. Dengan sentuhan ringan, itu benar-benar menghilang. Chu Fang mengambil kotak batu. Ia sedikit terkejut. Tidak ada lagi tanah ajaib di dalam kotak batu. Itu sudah benar-benar meredup, dan tidak berbeda dengan tanah biasa. Ia melihat daerah pegunungan ini juga sangat tidak normal. Itu benar-benar kering. Esensi hidup di bawah tanah disedot hingga bersih. Di telapak tangan Chu Fang ada benih putih salju, bulat. Kekuatan hidupnya besar. Ia memiliki denyutan kehidupan, seperti sedang bernapas. Itu memiliki perasaan. Jika ia ingin membuat benih ini bertunas, diperkirakan kesulitannya akan meningkat tajam, karena itu terlalu luar biasa. Ia mungkin perlu menghabiskan banyak tanah ajaib agar mungkin berhasil. Putih salju dan jernih, tidak ternoda debu, sangat indah. Lain kali, akankah itu benar-benar menumbuhkan Dewi Misterius 9 surga? Chu Fang sangat santai. Ia tidak takut pada binatang aneh di sekitarnya. Ia meletakkan benih itu di kotak batu, dan membawanya. Ia terkejut. Kedua penguasa binatang aneh itu memanggil lebih banyak binatang buas. Terdengar auman terus-menerus di daerah pegunungan di dekatnya. Bumi bergetar sedikit. Tidak heran mereka tidak terburu-buru menyerang. Mereka ingin menenggelamkannya dengan gelombang binatang. Chu Fang bergerak. Ia ingin menerobos. Tinjunya terentang, seperti pedang yang tak tertembus. Ia menembus semua penghalang, dan menembus semua rintangan. Jejak tinjunya sangat mengerikan. Beberapa serangan awal menusuk binatang aneh raksasa satu demi satu. Dimanapun ia lewat, tidak ada binatang yang bisa menghalangi. Namun, ini seperti menusuk sarang lebah.
Ketika darah binatang memercik, ratusan binatang buas menjadi gila. Mereka menyerang tanpa takut mati. Bahkan jika ia sekuat apapun, diperkirakan ia tidak bisa menahan. Ia awalnya berpikir bisa membunuh satu untuk menakut-nakuti 100. Setelah membunuh beberapa binatang aneh raksasa, itu akan menggertak mereka. Ia tidak menyangka bahwa kawanan binatang ini menjadi gila. Mereka mengaum. Mereka mengguncang hutan. Mereka menyerang bersama-sama. Mereka ingin membunuhnya. Swoosh! Chu Feng melompat. Ia melintas di udara. Ia menerobos kawanan binatang. Ia menyerang ke arah badak putih dan kucing hutan emas. Ia mengincar dua penguasa daerah ini. Di bawah bulan malam, badak putih itu menjadi gila. Matanya merah karena benih putih salju itu. Meskipun ia takut pada manusia ini, melihatnya menyerang, ia tentu saja harus berjuang sampai mati. Gemuruh. Tabrakan brutal. Ia memiliki kekuatan raksasa. Tidak ada binatang aneh yang lebih kuat darinya di daerah ini. Ia dapat dengan mudah merobohkan dinding gunung. Jika ia berevolusi lagi, ia akan memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung. Suara teredam bergetar, mengguncang hutan. Badak putih itu menunjukkan ekspresi kesakitan. Ia merasa seperti menabrak gunung suci. Tanduk dan kepalanya serasa akan retak. Namun, yang benar-benar menahannya hanyalah tinju manusia. Ia mulai mundur. Ia mengaum. Ia memanggil lebih banyak kawanan binatang. Mereka berkumpul di sini. Chu Feng mengerutkan kening. Binatang aneh di dekatnya sudah menyerbu. Mereka mengelilingi badak putih, melindunginya di tengah. Adapun kucing hutan emas, ia bahkan lebih licin. Ia sudah bersembunyi di kejauhan. Ia memerintahkan binatang aneh lain untuk menyerang Chu Feng. Gawat. Wajah Chu Feng serius. Daerah pegunungan ini bergetar. Lebih banyak binatang aneh raksasa menyerbu. Mereka ada di mana-mana, padat. Kalian masih ingin menahanku? Aku tidak percaya aku tidak bisa keluar dari sini. Chu Feng secepat kilat. Setiap kali ia memukul, darah binatang memercik. Ia menatap badak putih. Ia ingin membunuh penguasa binatang aneh untuk menunjukkan kekuatannya. Badak putih itu mundur, tetapi ukurannya terlalu besar. Sulit untuk bergerak di antara binatang aneh raksasa yang padat. Akhirnya, Chu Feng menyerbu ke dekatnya. Mata badak putih itu kejam. Sinar cahaya putih muncul dari tubuhnya. Karena ia berhadapan langsung, dan tidak bisa menghindar, ia menjadi gila. Ia menabrak Chu Feng dengan ganas. Kekuatannya lebih besar dari Chen Hai, tetapi tekniknya sedikit kurang. Namun, ia memiliki jurus pamungkas untuk menebusnya. Tanduknya benar-benar memancarkan cahaya putih. Itu seperti pedang tajam yang membelah udara. Chu Feng menghindar. Ia tidak menerimanya secara langsung. Cahaya putih itu melintas di udara. Itu membelah 3 binatang aneh raksasa berturut-turut. Sangat menakutkan. Melihat ini, Chu Feng tidak berani ceroboh. Ia menggunakan metode pernapasan khusus, berkoordinasi dengan tinju iblis banteng, dan menghadapi cahaya putih itu. Kali ini ia tidak menghindar. Boom! Cahaya putih itu hancur. Badak putih itu terkejut. Di daerah ini, penguasa lain yang melihatnya menggunakan jurus ini hanya bisa menghindar. Mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Hari ini, ia bertemu monster. Buk! 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 Chu Feng terus mengayunkan tinju. Ia menghantam tubuh badak putih. Raksasa itu dipenuhi retakan di sekujur tubuhnya, lalu meledak, mati. Daerah ini langsung kacau. Hancurnya badak putih memiliki efek gentar yang kuat pada binatang aneh. Kucing hutan emas memerintahkan kawanan binatang untuk terus menyerang. Sepertinya kau tidak akan menyerah sampai aku terbunuh, dan kau mendapatkan benih putih salju itu. Chu Feng menatapnya. Kucing hutan itu sangat berhati-hati. Ia bersembunyi di bukit beberapa ratus meter jauhnya. Ia tidak berani mendekat. Di dekatnya, kawanan binatang berlari kencang. Pemandangannya menakutkan. Banyak pohon besar yang patah. Di mana-mana ada bayangan binatang. Chu Feng menarik napas dingin. Jika ia benar-benar terjebak dalam gelombang binatang, sekuat apapun ia, kemungkinan besar ia akan mati. Kekuatannya pasti akan habis cepat atau lambat. Ia menunjukkan niat dingin. Ia melompat dengan ganas. Swoosh! Ia menyerbu ke pohon besar yang belum tumbang. Ia memanfaatkan ketinggiannya. Lalu ia melompat ke pohon besar lainnya. Ia melompat puluhan hingga ratusan meter. Bulu kucing hutan itu berdiri tegak. Ia berbalik dan pergi. Ia memiliki kecepatan ekstrim. Ia tidak percaya manusia itu bisa mengejarnya. Kecepatannya adalah yang pertama di hutan ini. Tidak ada binatang aneh yang bisa menandinginya. Namun, ia segera ketakutan. Manusia di belakangnya benar-benar memperpendek jarak. Terlalu cepat. Ia hampir menyusulnya. Chu Feng menjentikkan tangannya. Pedang pendek hitam itu terbang seperti kilat. Puff! 100 meter jauhnya, darah memercik di tubuh kucing hutan. Ia menjerit, lalu matanya memerah. Ia berbalik dan menatap Chu Feng dengan ganas. Ekornya tersabet oleh pedang pendek hitam itu. Putus. Ia melolong marah. Binatang aneh di sekitarnya berlari dengan keras, menyerbu Chu Feng. Pada saat yang sama, ia sendiri melompat dari tebing curam. Meskipun ini adalah tebing, ia masih bisa bergerak lincah seperti di tanah datar. Kau tidak bisa lari. Swoosh!
Chu Fang menyerbu ke puncak gunung. Ia mengambil pedang yang patah itu, meraih sulur gunung, dan langsung menerkam ke bawah. Kucing hutan emas itu berteriak marah. Ia dikejar di kaki gunung. Ia tidak bisa menyingkirkan manusia yang menakutkan itu. Ia mengaum. Ia berbalik dan menyerang. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas. Ia menyerang Chu Fang, meninggalkan bayangan. Ia memiliki kecepatan ekstrim. Satu orang dan satu kucing bertarung sengit di sini. Ia ternyata lebih kuat dari badak putih. Dimanapun cakar itu lewat, batu-batu seperti tahu, itu mudah dicakar terbuka. Meskipun ukurannya tidak besar, ia memiliki otot tembaga dan tulang besi. Ia dapat menghancurkan batu besar. Sangat menakutkan. Sayangnya, ia bertemu Chu Fang. Setelah puluhan bentrokan, ia dipukul kepalanya oleh Chu Fang. Ia terlempar ke samping. Ia jatuh ke tanah dan tidak pernah bangun lagi. Chu Fang berbalik dan pergi. Ia merasakan bahaya. Suasana di daerah ini tidak normal. Semua binatang buas menjadi gila. Selain itu, burung raksasa mulai bermunculan di langit satu persatu. Ia menggunakan kecepatan hingga batasnya. Ia menyerbu ke kejauhan. Tanah bergetar, sangat keras, disertai dengan cahaya emas yang menakutkan. Meskipun ia sudah berlari belasan kilometer, Chu Fang masih sedikit ketakutan. Ia melihat ke belakang. Raksasa, setinggi gunung. Seluruh tubuhnya emas cemerlang. Makhluk apa itu? Raksasa. Seluruh tubuhnya bersisik emas. Ia mengaum. Ia berjalan keluar dari kabut, berlari ke arah ini. Swoosh. Chu Fang pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak ingin bertarung dengan makhluk misterius itu. Akhirnya, ia menyerbu keluar dari gunung purba. Itu adalah makhluk dari kedalaman ruang lipat. Ia menunggu lama di pintu keluar. Ia tidak melihat makhluk menakutkan yang ditutupi sisik emas itu mendekat. Chu Fang melangkah pergi. Di jalan, ia melihat alat komunikasi Chan Hai. Ia menemukan nama keluargamu, dan ada nama Xuanyi di sana. Chu Fang mendengus. Ia menggunakan kekuatan di kedua tangannya. Alat komunikasi itu berubah menjadi bubuk, dan tersebar tertiup angin. Ia menemukan tempat yang tenang, dan bersiap untuk beristirahat. Namun, sebelum tidur, ia menunjukkan senyum aneh. Ia menghubungi Huang Niu. Huang Niu sepertinya tertidur. Setelah dibangunkan, ia langsung menutup telepon. Chu Fang sangat gigih. Ia menelepon lagi. Huang Niu marah. Ia masih menutup telepon, tetapi kali ini ia membalas, mengatakan, berisik. Chu Fang sangat marah hingga ia mengertakkan gigi. Sapi ini benar-benar sombong. Ia berpikir sejenak, dan membalas dua kata, berakar, bertunas. Ia tidak mengatakan bunganya mekar, karena ia takut Huang Niu tidak akan percaya. Jika begitu, diperkirakan ia tidak akan cemas. Setelah itu, Chu Fang bersiap untuk tidur. Di tempat lain, mata Huang Niu melotot. Ia langsung duduk tegak. Ia dengan gila-gilaan menusuk alat komunikasinya dengan kedua kuku. Ia ingin menelepon Chu Fang. Akibatnya, Chu Fang mengabaikannya. Ia sama sekali tidak menjawab. Ia gigih. Ia ingin menelepon lagi, tetapi ia menemukan bahwa Chu Fang dengan tegas mematikan telepon. Huang Niu menjadi gila. Ia sangat marah hingga ingin mengutuk. Ia langsung melompat. Ia terus bersuara mumumu tanpa henti. Manusia dan sapi bertarung. Jelas kali ini Chu Fang menang. Malam itu, Huang Niu tidak bisa tidur lagi. Ia benar-benar cemas. Ia ingin segera kembali. Terutama ketika ia berpikir. Begitu ia berpisah dari Chu Fang, apakah benih itu langsung berakar dan bertunas? Ia sangat marah hingga ingin memukuli orang. Ia terus mengertakkan gigi. Semua rasa kantuknya hilang. Pada akhirnya, ia menarik si gendut jauh. Ia tidak membiarkannya tidur. Ia menemaninya dengan cemas di sana. Si gendut jauh dilecehkan sepanjang malam. Ia menjadi cemas. Ia bersembunyi di tempat sapi hitam besar. Kali ini Huang Niu langsung mendatangi sapi hitam besar. Ia terus bersuara mumumu di sana. Ia mengganggunya tanpa henti, tidak membiarkannya tidur. Sapi kecil, kau mencari masalah ya? Jika kau tidak bisa tidur, jangan libatkan aku. Sapi hitam besar marah. Mumumu. Huang Niu tidak mendengarkan. Seperti orang yang banyak bicara, ia mendekat ke depan mata sapi hitam besar, dan melenguh tanpa henti. Sapi kecil, apa kau bosan hidup? Setelah tidur nyenyak, Chu Fang bangkit, merasa segar dan bersemangat. Aku ingin tahu Huang Niu tidur nyenyak atau tidak. Senyum muncul di sudut mulutnya, tetapi ia tidak berani menyalakan alat komunikasinya. Setelah mencari lama, ia akhirnya menemukan mata air gunung. Ia berjalan cepat, menanggalkan semua pakaiannya, dan masuk ke air yang jernih dan dingin. Benar-benar nyaman. Setelah pertempuran berulang tadi malam, ia sedikit lelah. Dan saat itu sudah larut malam, ia tidak menemukan sumber air. Baru sekarang ia membersihkan tubuhnya. Seharusnya ini adalah awal musim dingin, tetapi sekarang hutan subur, tumbuhan rimbun, suhunya sangat tinggi. Tidak ada bedanya dengan musim panas. Setelah perubahan besar di dunia, semuanya tidak bisa diukur dengan akal sehat. Setelah waktu yang lama, Chu Fang bangkit. Ia membersihkan darah binatang dan kotoran yang dikeluarkan saat evolusi. Ia langsung merasa segar dan nyaman di seluruh tubuhnya. Ia berjalan keluar dari air, disinari oleh cahaya pagi. Ada lapisan kilau jernih di permukaan kulitnya, dan ada aroma khusus yang segar.
Chu Fang tahu, ini adalah tanda unik dari tubuh yang menjadi suci. Ia terus berevolusi. Ia akan semakin jauh di jalan ini. Aku perlu berhati-hati di depan orang lain. Jangan sampai ada yang menyadarinya. Gumam Chu Fang pada dirinya sendiri. Ia melemparkan pakaian kotornya ke mata air. Setelah menggosoknya sebentar, ia menjemurnya di samping. Ia berganti pakaian baru. Menghadap matahari terbit, ia mulai melakukan metode pernapasan khusus. Ia melakukannya setiap hari tanpa henti. Chu Fang terkejut. Begitu ia mulai, ia merasa seperti berada di tungku api, diselimuti cahaya emas, hangat sekali. Terlihat bahwa cahaya pagi tampak sangat indah, jatuh di permukaan kulitnya. Ada nyala api yang melompat di tubuhnya, situasinya sangat aneh. Cahaya matahari seolah-olah berlipat ganda, mengalir di pori-porinya. Apa yang terjadi? Chu Fang terkejut. Rasanya sangat panas. Ia melanjutkan, ia menemukan bahwa efek metode pernapasan lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya panas. Permukaan kulitnya memancarkan cahaya keemasan. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya menjadi kabur. Sebab, ia diselimuti cahaya emas. Chu Fang yakin, metode pernapasan lebih menakjubkan. Efisiensinya jauh melebihi sebelumnya. Ia sangat terkejut. Jika ini terus berlanjut, hanya dengan melakukan metode pernapasan khusus ini setiap hari, ia dapat terus meningkatkan fisiknya. Ia tidak berhenti. Ia mencurahkan seluruh perhatiannya. Cahaya emas mengalir di pori-porinya. Darah dan dagingnya transparan. Tubuhnya bergetar sedikit. Dan organ dalamnya juga mulai beresonansi. Tubuhnya seolah-olah sedang dimurnikan. Dalam jangka panjang, tubuh akan bertransformasi. Chu Fang tidak pernah merasa senyaman ini. Metode pernapasan menjadi lebih efektif. Jika ia melakukannya setiap hari, fisiknya pasti akan terus menjadi lebih kuat. Tidak lama kemudian, ia berhenti. Waktu yang dibutuhkan untuk metode pernapasan ini setiap hari tidak lama, dan sangat tepat. Setelah waktunya habis, bahkan jika ia terus melakukannya, itu tidak akan efektif. Serbuk sari bunga, katalis, Chu Fang yakin, itu ada hubungannya dengan sulur perak tadi malam. Bunga itu mekar, kabut putih menyelimuti. Semua ia serap, yang menyebabkan evolusi pesat. Apa karena fisik meningkat pesat, sehingga lebih cocok untuk metode pernapasan semacam ini? Ia merenung, serbuk sari bunga, fisik, metode pernapasan, tidak dapat dipisahkan. Jalan di masa depan akan sulit. Ia tidak dapat melakukannya tanpa mereka. Setelah makan, Chu Fang berangkat. Ayo uji kecepatanku. Pohon-pohon besar di kedua sisi jalan menjadi kabur. Mereka dengan cepat mundur. Chu Fang berlari dengan angin kencang. Pasir dan batu beterbangan di sepanjang jalan. Alasan utamanya adalah ia terlalu cepat. Ia berlari dengan ganas. Aliran udara yang ia hasilkan sangat mencengangkan. Pada saat yang sama, langkah kakinya sangat berat. Permukaan tanah sering retak karena injakannya. Ia berlari sekitar 10 detik. Chu Fang sudah berada sekitar 2,5 km jauhnya. Kecepatannya luar biasa. Ini sama sekali tidak terlihat seperti kinerja manusia. Di sepanjang jalan, burung-burung dan binatang buas terkejut. Mereka menatap punggungnya seperti melihat monster. Bagaimana mungkin manusia normal memiliki vitalitas seperti ini? Tidak ada keraguan, semua nilai kehidupan Chu Fang telah mencapai tingkat yang menakutkan. Aku bisa berlari sekitar 260 meter per detik. Chu Fang sendiri terkejut. Ia terperanjat. Kecepatan ini mendekati 3 kali lipat dari kecepatan aslinya. Ia menjadi monster yang sesungguhnya. Sekarang, ketika ia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, satu lompatan adalah puluhan hingga ratusan meter jauhnya. Ini cukup menakutkan. Bahkan tanpa busur guntur agung, aku bisa bepergian ke seluruh dunia. Chu Fang yakin, ia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Jika ia bertemu dewa bersayap perak lagi, ia sama sekali tidak perlu menghindar, dan tidak perlu memegang busur besar untuk bertarung. Selanjutnya, ia menguji pendengaran, penglihatan, dan lainnya. Semuanya meningkat pesat. Jika salah satu poin itu tersebar, itu akan menimbulkan sensasi. Berdiri di sini, ia dapat merasakan beberapa nyamuk terbang di tempat yang sangat jauh. Ia bahkan bisa melihat pola di tubuh mereka, dan ia juga bisa mendengar dengungan nyamuk di telinganya. Tentu saja, ini membutuhkan fokus khusus, dan ia harus menggunakan metode pernapasan. Tidak, aku harus menutup indera spiritual ini di hari biasa. Chu Fang merasa bahwa indera yang terlalu tajam juga memiliki masalah. Terlalu banyak kebisingan di dunia, setiap gerakan akan ditangkap. Ia tidak perlu mengaktifkan berbagai persepsi kecuali ia menginjakkan kaki di tempat berbahaya. Ia menyadari bahwa selama ia menutup auranya, tubuhnya tidak akan memancarkan aroma segar, dan kulitnya tidak akan berkilauan, sama seperti orang normal. Ini bagus, itu menghindari orang lain melihat sesuatu. Akhirnya, ia mulai menguji kekuatannya. Ia mencari target yang cocok sambil bergegas. Sebuah batu besar seberat puluhan ribu kilogram memasuki pandangannya. Chu Fang menginjak tanah dengan keras. Swoosh! Ia menyerbu, lalu ia mengayunkan tinjunya, dan menyerang ke depan. Boom! Kedua tinju itu seperti tanduk Raja Iblis Banteng. Mereka menembus batu besar itu, menghancurkannya. Mereka terus menembus ke depan. Lalu tubuhnya juga mengikuti. Gemuruh!
Dalam sekejap, ia menyerbu keluar dari sisi lain batu besar itu, membawa puing-puing. Ia seperti pedang tajam. Ia menembus penghalang. Ia keluar begitu saja. Chu Fang menunduk, melihat tinjunya, dan kemudian pada permukaan kulitnya yang jernih. Ia benar-benar merasakan kekuatannya sendiri. Kali ini ia pergi ke Shuntian, ia tidak takut pada tantangan apapun. Ia menyadari bahwa banyak senjata api tidak efektif melawannya. Misalnya, peluru tidak dapat menembus tubuhnya. Fajra dikenal memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Fisiknya adalah yang terkuat di antara manusia super saat ini. Peluru tidak dapat menembusnya. Ia dapat mengabaikan banyak senjata api. Sekarang Chu Fang merasa bahwa ia benar-benar dapat mencapai langkah itu. Ia bahkan seharusnya lebih kuat. Shuntian, aku datang. Setelah menguji kekuatannya, suasana hati Chu Fang sangat baik. Baru saat itulah ia menyalakan alat komunikasinya. Ia memeriksa berbagai pesan dan berita sambil bergegas. Benar saja, dalam pengingat panggilan tak terjawab, panggilan dari Huang Niu saja ada puluhan. Ia gigih. Diperkirakan ia tidak tidur sepanjang malam. Panggilan terakhir adalah beberapa menit yang lalu. Adapun pesan teks, ada lebih banyak lagi. Semuanya mengutuk Chu Fang, mengatakan bahwa ia tidak setia, dan brengsek. Saat ia melihat pesan teks, alat komunikasi itu berdering. Huang Niu menelepon lagi. Chu Fang menjawab dengan santai, dan berkata, "Halo, Huang Niu, apa kau tidur nyenyak?" Setelah itu, ia dengan cepat menjauhkan komunikatornya dari telinganya. Mu, mu, mu. Suara lenguhan sapi yang memekakan telinga datang dari ujung komunikator. Chu Fang merasa ia cukup bijak. Jika tidak, suara itu pasti akan membuat telinganya berdengung. Huang Niu sangat marah. Ia tidak tidur sepanjang malam. Pria itu berani bertanya apakah ia tidur nyenyak. Terlalu menjijikkan. Ini adalah provokasi. Jangan bertemu lagi dalam waktu singkat. Jika tidak, Huang Niu yakin akan memukulinya habis-habisan ketika ia melihatnya. Senyum tergantung di sudut mulut Chu Fang. Ia merasa senang. Ia berbicara dengannya sambil bergegas. Ia sangat tenang. Ia tidak menyebutkan masalah benih tadi malam. Huang Niu tentunya marah. Ia benar-benar ingin menyerang. Ia ingin memberinya beberapa tendangan, dan membiarkannya mengerti mengapa bunga gunung begitu indah. Saudaraku, aku akhirnya bisa menghubungimu. Segera, suara lain datang dari ujung alat komunikasi. Itu si gendut jauh, dengan suara menangis. Ia merebut alat komunikasi, dan berbicara dengan Chu Fang. Air mata mengalir di wajahnya. Ia berkata, aku tidak tidur sepanjang malam. Sapi itu bersikeras untuk mengobrol denganku. Apa yang terjadi? Tanya Chu Fang. Apa yang kau tanyakan? Apa yang kau lakukan pada Huang Niu tadi malam? Dia, si gendut jauh mengeluh kepada Chu Fang. Malam itu, Huang Niu tidak bisa tidur. Ia juga tidak membiarkan orang lain tidur. Ia menarik si gendut jauh, melenguh tanpa henti, seperti orang cerewet. Nak, aku memperingatkanmu, jangan menindas sapi kecil. Tiba-tiba, sapi hitam besar juga datang. Ia merebut alat komunikasi, dan berteriak pada Chu Fang, mengancam dengan keras. Sebab, ia juga tidak tidur sepanjang malam. Huang Niu tidak takut pada air mendidih. Ia juga menariknya untuk mengobrol, dan ia tidak takut dipukuli. Aku tidak berani menindas sapi. Chu Fang tertawa kering. Akhirnya, ia menambahkan, dan berkata, aku bahkan tidak makan daging sapi lagi. Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Mu. Sapi hitam besar melenguh. Chu Fang buru-buru membuang alat komunikasinya. Suaranya terlalu keras. Ia sedikit khawatir itu akan rusak oleh suara sapi ini. Nak, aku memperingatkanmu. Jangan memprovokasi sapi. Jika tidak, aku pasti akan menghajarmu saat kita bertemu lagi. Sapi hitam besar mengancam. Chu Fang tidak berbicara. Ia diam-diam bersumpah di sana. Ketika ia sampai di Shuntian, ia harus makan daging sapi yang direbus dengan saus merah, daging sapi panggang, dendeng, kari sapi. Makan sampai puas. Akhirnya, Huang Niu merebut alat komunikasinya lagi, dan terus bersuara mumumu. Huang Niu, aku sangat merindukanmu. Apa kau makan dengan baik? Tidur hampir cukup. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Mu. Huang Niu melenguh lagi. Jelas, ia ingin Chu Fang menjelaskan secara rinci tentang benih itu, tetapi pria itu sengaja berpura-pura bingung. Baiklah, aku tahu maksudmu. Cepat cari tempat sepi. Jauhi dukun tua itu. Aku akan memberitahumu secara rinci, bisik Chu Fang. Jika tidak, Huang Niu akan menjadi gila. Huang Niu akhirnya tenang. Ia membawa alat komunikasinya, dan berlari jauh. Chu Fang menceritakan apa yang terjadi padanya. Ia memberitahunya secara rinci. Akhirnya, ia mengambil beberapa foto benih putih salju itu, dan mengirimkannya. Di ujung yang lain, Huang Niu kesal. Asap putih keluar dari hidungnya. Api menyembur dari telinganya. Ia benar-benar marah. Ia menunggu hampir 20 hari, dan ia tidak melihat apapun. Namun begitu ia pergi, benih itu tidak hanya berakar dan bertunas, tetapi ia juga berbunga dan berbuah secara langsung. Bukankah ini sengaja untuk membuatnya marah? Mu. Huang Niu menendang, lalu ia membenturkan kepalanya ke gunung batu dengan keras.
Ia benar-benar menghancurkan tempat itu. Ia merasa bahwa seluruh langit berwarna abu-abu. Melewatkan benih ajaib seperti itu benar-benar kesalahan besar yang tak termaafkan. Huang Niu sangat menyesal. Jika ia tahu sebelumnya, ia akan menunggu 2 hari lagi, atau ia tidak akan pergi ke Gunung Kunlun. Ia merasa sangat terluka. Ia terus mumumu tanpa henti. Pada akhirnya, Huang Niu bahkan mengeluarkan jeritan yang berbeda. Apa dia bermutasi? Apa ada garis darah dari ras lain? Si gendut jauh curiga. Akibatnya, sapi hitam besar langsung memberinya tendangan. Akhirnya, Chu Fan mengirim pesan teks lain. Huang Niu, ketika kau pergi ke Gunung Kunlun, ingatlah untuk mencari lebih banyak tanah ajaib. Ambil semuanya, dan bawa kembali. Benih putih salju masih menunggu untuk bertunas. Huang Niu menunduk. Setelah melihat pesan ini, ia menjadi lebih menyedihkan dan melenguh lagi dengan keras. Mu, au. Di kejauhan, sapi hitam besar mendongak, dan berkata, apa benar-benar bermutasi? Chu Fan merasa senang. Ia bergegas ke utara, dan berteriak, Shuntian, aku datang. Matahari sangat terik, menyinari hutan gunung. Kabut menyebar. Berbagai auman binatang buas terdengar dari pegunungan dari waktu ke waktu. Ada juga beberapa burung pemangsa yang berputar-putar di udara. Inilah pemandangan di luar kota Jiangning. Sejak perubahan besar, dunia ini semakin sulit dipahami. Banyak tempat yang mengalami perubahan topografi. Dibandingkan dengan masa lalu, beberapa di antaranya terasa asing. Syukurlah, monster di pegunungan purba yang tiba-tiba muncul tidak bisa keluar. Jiangning adalah salah satu kota terbesar di Tiongkok. Markas grup biologis Dewa Surgawi berada di sini. Keluargamu juga berada di kota ini. Sebuah taman menempati area yang luas. Ini adalah halaman belakang keluargamu. Gaya arsitekturnya bergaya retro. Pemandangannya indah. Ruang tamu terbuka dan didekorasi dengan sangat hati-hati. Perabotan kuno, kursi, meja kopi, dan lainnya sebagian besar terbuat dari kayu cendana merah. Apa Chan Hai sudah dihubungi? Tanya seorang pria paruh baya. Dia adalah anggota penting keluargamu. Namanya Mu Qinghe. Dia adalah ayah darimu. Belum, lapor seorang manusia super. Mu Qinghe mendengar ini. Ia meletakkan cangkir teh. Aroma teh yang mengepul menyebar. Ia mengerutkan kening. Ia berdiri. Ia mondar-mandir perlahan. Ia berkata, terjadi sesuatu. Paman, apa itu mungkin? Chan Hai begitu kuat, dia belum tentu lebih lemah dari Fajra. Bahkan jika dia tidak sekuat itu, dia bisa mundur dengan selamat, kata Mujuo. Dia masih muda, berusia sekitar 20-an. Aku juga tidak ingin percaya. Bagaimanapun, aku menaruh harapan besar padanya. Aku bahkan memberinya perisai paduan. Tapi aku tidak dapat menghubunginya sepanjang malam. Kemungkinan besar terjadi sesuatu. Mu Qinghe muram, dia adalah ayah darimu. Tentu saja dia lebih peduli tentang masalah ini daripada orang lain. Apa Fajra sekuat itu? Mujuo tidak terlalu percaya. Ketika Chan Hai terakhir kali berbicara dengan mereka, ia memberitahu bahwa ia pergi mengejar Fajra. Selain itu, perisai paduan itu dicampur dengan logam misterius. Itu sangat tangguh. Itu bisa meningkatkan kekuatan pertahanannya secara signifikan, kata Mujuo. Tinju Chan Hai luar biasa. Jika dia dapat menemukan buah aneh yang cocok untuknya, dia pasti akan bangkit dan menjadi ahli tertinggi, kata Mu Qinghe. Tidak mudah menemukan orang seperti itu. Bagi Mu Qinghe, jika ia kehilangan Chan Hai, itu sama dengan kehilangan ahli tertinggi di antara manusia super. Selama ada buah aneh misterius, pencapaian Chan Hai di masa depan pasti akan sangat menakutkan. Sepertinya seni bela diri kuno akan mendapatkan kembali vitalitasnya. Zaman keemasan seni fisik telah tiba, kata Mujuo. Seni fisik dapat mendorong evolusi. Tentu saja itu sangat penting. Mu Qinghe mengangguk. Jelas ia tahu banyak rahasia. Ia berkata, seni bela diri kuno selalu misterius, dan tidak pernah benar-benar menurun. Setelah memakan buah aneh misterius, apa ada cara lain selain seni fisik untuk membantu evolusi? Tanya Mujuo. Tentu saja ada, Mu Qinghe menjawab dengan tegas. Setelah itu, ia mulai khawatir tentang Chan Hai lagi. Ia benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Jika itu terjadi, kerugiannya akan sangat besar. Kota Jiangning, area Villa Teluk Danau Giok. Di ruang tamu yang megah, Xuan Yi juga berbicara dengan Lin Yeyu tentang Chan Hai. Fajra ternyata sangat kuat. Apa dia membunuh Chan Hai? Xuan Yi cukup terkejut. Belum tentu Fajra, mungkin ada orang lain. Selain itu, Chan Hai baru menghilang sebentar. Dia belum tentu mati, kata Lin Yeyu mengerutkan kening. Jika dia dimusnahkan tanpa suara, itu menakutkan. Mungkinkah monster seperti murid Sakyamuni yang menyerang? Xuan Yi curiga, sulit dikatakan. Lin Yeyu menggelengkan kepalanya. Segera, mereka berpindah topik. Xuan Yi menyebutkan bahwa seseorang ingin mengundangnya untuk berpartisipasi dalam drama besar akhir zaman. Seharusnya sangat inspiratif saat ini, dengan perubahan besar di dunia sebagai latar belakang utama. Dikatakan bahwa semua yang diundang adalah bintang papan atas. Xuan Yi sedikit bersemangat, karena ia juga pernah populer di layar kaca. Hanya saja ia kemudian ingin menikahi Lin Yeyu, sehingga ia perlahan menghilang dari pandangan publik.
Aku dengar selama pertempuran di Gunung Taihang, seseorang juga merekam adegan di sana dengan putus asa. Mungkinkah itu berguna untukmu? Kata Lin Yeyu. Beberapa orang itu diajak oleh industri. Sutradara kecil yang tidak terkenal masih ingin membuat drama epik. Jangan biarkan aku terlibat dengan mereka. Aku akan ditertawakan, kata Xuan Yi. Hei, tunggu sebentar. Kau tidak menentang aku berpartisipasi? Ia seolah baru sadar. Tidak. Terserah padamu, aku bukan seperti orang tua di keluarga. Lin Yeyu tertawa. Setelah Lin Yeyu pergi, Xuan Yi bergumam pada dirinya sendiri. Chu Fang, kematian adikku mungkin tidak ada hubungannya denganmu, tapi aku masih tidak menyukaimu. Ekspresinya dingin. Chu Fang, yang telah dibicarakan oleh dua pihak, sedang melaju kencang, bergegas ke Shuntian. Di sepanjang jalan, ia melihat beberapa desa yang ditinggalkan. Semua sudah kosong. Ada beberapa binatang aneh yang berkeliaran. Pemandangannya membuat hati terasa berat. Orang-orang di beberapa desa pindah sendiri, pergi ke tempat lain. Sementara beberapa lainnya mengalami bencana. Mereka diserang oleh beberapa makhluk yang bermutasi. Semua penduduk desa tewas. Terlihat bahwa ada bercak darah besar di beberapa desa. Chu Fang terhubung ke internet dengan alat komunikasinya, menonton berbagai berita. Benar saja, hanya dalam 2 hari terakhir ini, banyak tragedi serupa telah terjadi. Saat ini, negara sedang menyelamatkan, mengirimkan tentara untuk membunuh binatang aneh yang berkeliaran di dekat desa. Chu Fang menyadari bahwa masa damai telah berakhir. Binatang aneh yang bersembunyi di mana-mana akhirnya keluar. Itu akan menjadi semakin berbahaya dan menakutkan. Melewati tempat seperti itu, ia menyerang dengan tegas. Ia pernah membunuh sarang babi hutan di sebuah desa. Mereka terlalu brutal. Seluruh desa dihancurkan oleh mereka. Mengapa ada sarang? Mungkinkah mereka tidak berevolusi dengan memakan buah aneh, tetapi menyentuh serbuk sari bunga? Hati Chu Fang sedikit tenggelam. Buah aneh jarang. Satu tanaman kemungkinan besar hanya bisa menghasilkan 1 buah. Tetapi serbuk sari bunga berbeda. Itu mungkin memungkinkan makhluk di dekatnya bermutasi pada saat yang sama. Mempertimbangkan faktor ini, wajah Chu Fang menjadi serius. Jumlah binatang aneh mungkin lebih banyak daripada yang diperkirakan orang. Namun, kekuatan sarang babi hutan ini tidak terlalu kuat, mungkin karena serbuk sari bunga yang terlalu tersebar. Sepanjang jalan, Chu Fang melihat beberapa desa mati lainnya. Ini membuatnya semakin merasa berat hati. Pada saat yang sama, ia juga melihat tentara beberapa kali, mengepung dan membunuh binatang aneh dengan senjata berat. Bunuh. Ketika ia melihat seekor anjing raksasa hitam setinggi 5 atau 6 meter menabrak kendaraan lapis baja, Chu Fang menyerbu dengan kecepatan ekstrim. Ia meninju kepala anjing itu. Puff, darah memercik. Anjing raksasa hitam itu mati. Chu Fang tidak berhenti. Ia pergi dalam sekejap. Ini hanyalah bagian yang ia lihat di sepanjang jalan. Dapat dibayangkan bahwa hal-hal seperti ini tidak jarang. Itu terjadi di mana-mana. Masa damai telah berakhir. Jelas, setelah perubahan besar di dunia, berbagai krisis mulai muncul. Saat senja, Chu Fang melewati desa yang relatif terpencil. Ia menemukan ada bercak darah besar di sini, tetapi masih ada orang. Mereka belum melarikan diri. Di rumah kepala desa, ada beberapa anak. Jelas mereka telah menderita banyak. Selain itu, ada beberapa orang tua, duduk bersama sambil menghela napas. Hampir tidak ada pemuda. Ada binatang aneh di sini. Mengapa kalian tinggal dan tidak pergi? Chu Fang berjalan ke desa. Ia tahu, desa seperti ini tidak cocok untuk tinggal lama. Mereka harus segera melarikan diri. Tempat di mana binatang aneh sering muncul terlalu berbahaya. Kami awalnya ingin melarikan diri, tapi beberapa kerabat kami berada di tangan monster, kata seorang remaja berusia 13 atau 14 tahun dengan mata merah. Ada monster. Apa yang terjadi? Chu Fang terkejut. Ia bertanya secara rinci. Tidak lama kemudian, ia merasa marah. Ada binatang aneh yang relatif kuat. Ia meniru tindakan Raja Iblis legendaris. Ia sangat jahat. Di dekatnya, seekor binatang aneh menyebut dirinya Iblis Tua Angin Hitam. Ia memaksa sebagian besar penduduk desa untuk membantunya menggali gua abadi. Ia tahu berbagai metode pemaksaan. Ia mengancam orang tua dan orang lemah yang tersisa untuk tidak melarikan diri. Jika tidak, ia akan memakan semua orang yang ditangkap. Apa binatang itu benar-benar menjadi spiritual? Chu Fang terkejut dan menunjukkan niat membunuh. Kakak, kami sangat lapar. Seorang anak mendekat. Ia mendongak, menatapnya. Beberapa anak lain juga mendekat dengan malu-malu. Jangan takut. Tunggu sebentar. Chu Fang melangkah pergi. Lalu, ia tiba-tiba mempercepat di tempat yang sepi. Ia menyerbu ke pegunungan seperti angin kencang. Seekor rubah hitam benar-benar berkuasa di sini. Ia meminta orang-orang menggali gua besar, untuk membangun apa yang disebut gua abadi. Ketika Chu Fang tiba, ia melihat binatang aneh itu di dalam gua. Ukurannya sangat besar, panjangnya 7 atau 8 meter. Ia menyipitkan mata. Ia meminta orang-orang membantunya membaca berbagai berita. Benar saja, setelah binatang buas bermutasi, mereka memiliki kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia. Ia memahami dinamika manusia. Iblis Tua Angin Hitam mendapatkan berbagai berita dari internet. Itu benar-benar tidak sederhana. Ia sangat kejam.
Ketika ia lapar, ia akan langsung menelan orang hidup-hidup. Swoosh! Chu Fang sangat marah. Ia tiba di sini tanpa penundaan. Ia menyerang untuk pertama kalinya. Rubah hitam ini sangat kuat. Jika tidak, ia tidak akan meniru Raja Iblis legendaris dan ingin membangun gua abadi. Ia benar-benar bertarung beberapa jurus dengan Chu Fang. Ia bisa meniup angin hitam yang menakutkan. Jika itu adalah manusia super biasa, mereka benar-benar tidak akan bisa menahannya. Mereka akan berubah menjadi daging cincang. Angin hitam itu sangat menakutkan. Namun, dibandingkan dengan Chu Fang, ia masih tidak cukup kuat. Puff! Chu Fang melompat beberapa meter di udara. Ia menyerbu ke depan. Tinju kanannya menghantam. Ia menembus tulang dahi raksasa itu. Ia melenyapkan rubah hitam yang membahayakan daerah itu. Ada banyak pemuda di gua ini. Setelah diselamatkan, mereka menangis dan tertawa. Hari-hari ini seperti mimpi buruk bagi mereka. Siapa sangka bahwa seekor rubah di masa lalu benar-benar bisa memerintah mereka seperti ini. Dunia telah berubah. Itu membuat orang semakin tidak bisa memahaminya. Banyak makhluk yang berevolusi dan memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Zaman ini sangat buruk bagi umat manusia. Keuntungannya sudah hilang. Setelah penduduk desa diselamatkan, mereka bersiap untuk segera pindah. Mereka merasa bahwa tempat ini tidak dapat ditinggali lama. Chu Fang memberitahu mereka bahwa tentara diperkirakan akan segera tiba. Mereka telah bergegas ke daerah ini. Mereka bisa menunggu di sini. Wajahnya sangat hitam. Itu sengaja diolesi dengan abu tanaman. Ia tidak ingin orang melihat wajah aslinya. Ia takut menimbulkan masalah jika ada hal tak terduga. Saat pergi, Chu Fang pergi ke gunung dan membunuh beberapa binatang buas. Ia memanggangnya sendiri dan membagikannya kepada anak-anak untuk dimakan. Mendengarkan tawa gembira mereka, ia juga merasa puas. Malam itu, beberapa kendaraan lapis baja tiba di sini. Chu Fang pergi, tidak tinggal lebih lama. Malam berlalu. Siang tiba, Chu Fang mulai berlari kencang. Ia ingin bertemu orang tuanya lebih awal. Ia tidak ingin menunda terlalu lama di jalan. Ia bergegas sekuat tenaga. Akhirnya, di siang hari, kota Shuntian terlihat. Dan pada saat yang sama, sebuah berita menyebabkan kejutan dari semua pihak. Gunung Songshan memiliki banyak kuil, dan bahkan kuil kuno berusia ribuan tahun. Setelah perubahan besar di dunia, ia menunjukkan tempat yang luar biasa. Beberapa makhluk jenis kera menempati tempat ini. Mereka pernah bertarung dengan pasukan Genboudi dan mengalahkan mereka. Meskipun masalah ini telah dirahasiakan, banyak kekuatan tahu tentangnya. Genboudi yang memiliki murid Sakyamuni, bukanlah lawan dari beberapa makhluk jenis kera itu. Selama periode ini, jarang ada kekuatan yang menyerang Gunung Songshan lagi, karena setiap orang yang menyerang menderita kekalahan telak. Seseorang telah menilai bahwa kekuatan salah satu kera tua tidak akan lebih lemah dari ular putih di Gunung Taihang. Tak terduga, yang paling penting adalah, ia juga memiliki indera spiritual yang menakutkan. Ia dapat menghindari bahaya sebelumnya. Senjata pemusnah massal mungkin tidak dapat membunuhnya. Di belakang Gunung Songshan, berdekatan dengan pegunungan purba, jika ia merasakan ada yang salah, ia bisa melarikan diri ke ruang lipat kapan saja. Selain itu, beberapa makhluk jenis kera ini belum melakukan pembantaian besar. Daerah itu relatif damai. Tentu saja, Genboudi tidak akan berpikir demikian. Mereka menderita kerugian besar. Justru karena inilah semua pihak sangat cemburu terhadap tempat itu. Hari ini, tidak ada yang menyangka akan ada gerakan di Gunung Songshan. Kera tua itu baru-baru ini melantunkan sutra di kuil kuno. Tetapi hari ini, ia berjalan keluar. Ia secara resmi mengumumkan kepada dunia bahwa ia akan mendirikan sekte. Namanya, Kuil Belantara Agung. Ini menyebabkan gelombang besar. Semua pihak tidak bisa tenang. Seekor kera tua mendirikan sekte, mengguncang dunia. Orang-orang terkejut. Tidak ada kedamaian dimanapun. Semua orang membicarakan masalah ini. Dampaknya terlalu besar. Itu adalah binatang aneh, bukan manusia. Sungguh sulit dipercaya bahwa ia menempati Gunung Songshan dan mendirikan sekte. Kuil Belantara Agung. 3 kata itu memiliki keajaiban. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Semua orang mengingatnya. Zaman macam apa yang kita jalani? Makhluk aneh bangkit. Apakah manusia akan mulai menurun? Bagi burung dan binatang buas, ini adalah zaman keemasan yang cemerlang. Tetapi bagi umat manusia, ini adalah krisis terbesar dalam sejarah. Beberapa orang meratap, beberapa berteriak. Internet meledak. Semua orang membahasnya. Gelombangnya di luar imajinasi. Jangan takut. Ada juga ahli di antara manusia, tidak lebih lemah dari makhluk aneh. Ini adil. Perubahan besar di dunia, peradaban manusia mungkin bisa membuat lompatan sekali lagi, mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Ini adalah peluang besar. Beberapa orang juga penuh percaya diri. Hari ini, 3 kata Kuil Belantara Agung diketahui seluruh dunia. Dengan penggalian yang mendalam, berbagai kebenaran tentang Gunung Songshan muncul ke permukaan. Ada lebih dari 3 atau 5 tanaman aneh dan pohon kecil luar biasa di Gunung Songshan. Tempat itu cukup membuat manusia super gila. Seseorang membocorkan rahasia. Lebih dari 1 konsorsium besar menyerang, ingin menyerbu Gunung Songshan. Sebab, tempat itu terlalu misterius.
Setelah perubahan besar di dunia, Gunung Songshan memiliki fenomena yang luar biasa. Beberapa puncak gunung memancarkan cahaya keemasan, beberapa tebing menumbuhkan pohon aneh, dan beberapa kuil terus menumbuhkan rumput aneh di depan mereka. Bagaimana mungkin perubahan ini tidak membuat orang tergoda? Setelah konsorsium besar mengetahuinya, mata mereka memerah. Mereka mengirim sejumlah besar ahli untuk membunuh, tetapi sayangnya mereka semua kembali dengan kegagalan. Di antara mereka, Gen Bodi menderita kerugian terbesar. Beberapa kera sangat menakutkan. Di antara mereka, kera tua itu adalah yang terkuat. Ia bisa berbicara bahasa manusia. Ia memahami manusia di dunia dan memiliki cara yang luar biasa. Pada saat ini, seseorang dari Gen Bodi berdiri. Karena berita telah bocor, mereka secara sukarela memberitahu beberapa kebenaran. Gunung Songshan memiliki beberapa pohon Bodi emas. Mereka sangat spiritual. Mereka diselimuti cahaya keemasan yang kabur, memancarkan aroma aneh. Gen Bodi yakin bahwa pohon-pohon ini berada di luar imajinasi, jauh lebih kuat daripada rumput aneh dan pohon aneh yang ditemukan saat ini. Di antara mereka, pohon Bodi emas berusia 1000 tahun bahkan lebih tak terbayangkan. Konon itu mungkin pohon suci. Cahaya menyebar kemana-mana, mencerminkan seluruh puncak gunung menjadi sangat suci. Orang-orang akhirnya mengerti mengapa kekuatan besar menjadi gila, menyerang tempat itu. Gunung Songshan, sangat spiritual. Setiap manusia super akan tergoda. Konsorsium besar semuanya ambisius. Bagaimana mereka bisa rela jatuh ke tangan orang lain? Tentu saja mereka ingin merebutnya. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa makhluk aneh juga begitu sensitif, dan lebih kuat. Seekor kera tua mengalahkan semua pihak. Ia membawa klannya dan akhirnya menempati tempat itu. Ketika kebenaran diketahui, semua tempat mendidih. Siapa yang tidak punya rencana? Bahkan jika mereka bukan manusia super, mereka tergoda. Mereka ingin segera menyerbu Gunung Songshan, menempati pohon suci Bodi emas berusia 1000 tahun itu. Itu terlalu menarik. Bahkan Chu Feng merasa panas di hatinya. Ia sangat terkejut. Meskipun ia sudah tahu ada pohon aneh di Gunung Songshan, ia tidak menyangka itu begitu menakjubkan. Ada begitu banyak rumput aneh dan pohon aneh. Itu cukup membuat orang gila, tidak bisa menahan diri untuk terbang ke api seperti ngengat, desah seseorang. Bahkan makhluk aneh lainnya mungkin menjadi gila ketika mereka mendengar berita itu. Tetapi orang-orang juga mengerti bahwa beberapa kera itu telah berdiri teguh. Mereka mungkin tidak akan bisa diturunkan. Beberapa kekuatan besar manusia telah dikalahkan. Siapa yang berani naik lagi? Kecuali negara yang bergerak. Dalam sekejap, banyak orang mengerti. Kera tua itu berbicara bahasa manusia. Ia mendirikan sekte kuil belantara agung. Ini adalah cara untuk mengumumkan kepada dunia bahwa ia tidak takut tantangan. Jelas, ia ingin melihat reaksi dari semua pihak. Tidak lama kemudian, Gen Bodi adalah yang pertama angkat bicara. Mereka menyatakan bahwa mereka menyerah pada Gunung Songshan. Mereka tidak akan bersaing lagi. Bahkan mereka telah mundur. Orang-orang menyadari bahwa kera tua itu lebih menakutkan daripada yang dibayangkan. Semua hal memiliki roh, dan semua makhluk hidup setara. Hari itu, kera tua itu berbicara. Ia mengucapkan beberapa kata damai. Ia menyatakan bahwa ia tidak ingin menyakiti yang tidak bersalah. Ia dapat hidup berdampingan dengan manusia. Pada saat yang sama, ia juga secara halus menyatakan bahwa ia bersedia bertemu dengan para pejabat tingkat tinggi yang relevan. Setelah mengalahkan beberapa kekuatan besar, ia mulai menunjukkan niat baik. Kera tua ini benar-benar luar biasa. Ia bahkan ingin memasuki kota raksasa manusia. Ia berani berbicara dengan para pejabat tingkat tinggi. Banyak orang terkejut. Beberapa konsorsium juga tidak bisa berkata-kata. Mereka menyadari bahwa kera tua ini ingin melegalkan dirinya. Pada akhirnya, ia akan menjadi kekuatan besar yang transenden seperti mereka. Dalam waktu dekat, kuil belantara agung akan merekrut murid. Tidak membedakan ras. Siapapun yang memiliki takdir boleh datang. Akhirnya, kera tua di Gunung Songshan benar-benar merilis berita seperti itu, yang sekali lagi menyebabkan sensasi. Semua pihak terkejut. Tindakan kera tua itu tidak kecil. Mendirikan kuil belantara agung bukanlah omongan kosong. Banyak orang tergoda. Gunung Songshan awalnya memiliki banyak kuil, dan bahkan kuil kuno berusia 1000 tahun. Di zaman kuno, tempat itu sudah terkenal. Itu disebut kuil Shaolin. Shaolin secara harfiah berarti hutan kecil. Kera tua menamai sektenya kuil Dalin yang secara harfiah berarti kuil hutan besar. Itu menunjukkan bahwa sektenya lebih kuat dan besar daripada kuil Shaolin masa lalu. Saya menggunakan kuil belantara agung untuk ganti kuil hutan besar agar terdengar lebih puitis dan mendalam. Sekarang, kera tua itu mendirikan sekte bernama kuil belantara agung. Itu memiliki makna yang dalam. Seluruh dunia tidak damai. Orang-orang membicarakannya. Shuntian, ini adalah salah satu kota terbesar di Tiongkok. Di kota itu, gedung-gedung tinggi berjejer. Jalanan yang lebar dipenuhi oleh orang-orang. Berbagai komoditas di toko-toko memanjakan mata. Tiba-tiba kembali ke tempat dengan begitu banyak orang. Chu Feng benar-benar sedikit tidak terbiasa. Di luar kota, banyak pegunungan purba berdiri tegak. Sisi ini sangat makmur, sementara sisi lain seperti tempat primitif.
Pemandangannya langka, ada berbagai binatang buas di pegunungan di luar kota, dan bahkan burung-burung ganas berputar-putar. Chu Fang telah melihat area tak berpenghuni yang luas di jalan. Ia tidak tahu berapa banyak makhluk aneh yang ia bunuh. Sekarang ia memasuki kota raksasa modern, seolah-olah ia berada di dunia lain. Kontrasnya terlalu besar. Ia tidak berniat untuk beristirahat. Ia menaiki taksi, ingin melihat orang tuanya secepat mungkin. Ia sampai di tempat tinggal orang tuanya. Mereka tidak ada di sana. Keduanya punya pekerjaan. Mereka belum pulang. Jelas, ketertiban di kota Shuntian terjaga dengan baik. Semua lapisan masyarakat belum berhenti. Saat ini sangat stabil. Akhirnya ia sampai. Chu Fang menghela napas lega. Ia punya kunci rumah. Tidak ada perubahan di rumah. Masih sama seperti dulu. Ini membuatnya sedikit lega. Chu Fang terus memperhatikan berbagai laporan tentang kuil belantara agung. Ia punya firasat. Ini baru permulaan. Mungkin makhluk aneh lainnya juga akan bergerak. Kuil belantara agung ternyata memiliki pohon suci Bodhi emas berusia 1000 tahun. Benda legendaris. Ini adalah peluang besar yang diincar Huang Niu. Ia mendesah. Ada banyak laporan tentang pohon Bodhi emas. Dikabarkan, selama pohon Bodhi ini berbunga dan berbuah, ia dapat mendorong evolusi cepat dari semua jenis makhluk. Efeknya menakutkan. Sebagian besar rumput dan pohon yang ditemukan saat ini hanya dapat berbunga dan berbuah sekali. Tetapi pohon Bodhi emas di kuil belantara agung Gunung Songshan tidak seperti ini. Dikabarkan bahwa itu dapat berbunga dan berbuah setiap tahun di masa depan. Terutama pohon tua berusia 1000 tahun itu, bahkan lebih tak terbayangkan. Jika demikian, siapa yang tidak iri? Diperkirakan hati konsorsium besar itu berdarah. Tetapi untungnya masih ada gunung dan sungai terkenal lainnya. Mereka dapat bersaing di medan perang lain. Ada target lain. Chu Fang pernah mendengar Lin Nuoyi menyebutkannya. Ia mencari dengan cermat. Benar saja, ia menemukan bahwa tidak ada kedamaian di mana-mana, terutama di dekat pegunungan terkenal. Gunung Longhu, Gunung Emei, Gunung Putuo, Gunung Zhongnan, Gunung Kongtong. Ada jejak pertempuran di daerah-daerah ini. Namun, seseorang menekannya, tidak membiarkan informasi bocor. Saat ini masih sedikit dibicarakan, hanya beberapa berita yang beredar. Chu Fang bisa membayangkan, tempat-tempat itu pasti akan kacau balau, sangat berdarah. Gunung Songshan memiliki pohon Bodhi emas. Pegunungan terkenal lainnya yang tidak kalah darinya mungkin memiliki spesies spiritual lainnya. Seseorang memposting foto di internet, membocorkan berita, ada pertempuran mengerikan di Gunung Wudang. Dikabarkan bahwa tebing di sana berlumuran darah. Foto yang diposting orang itu sangat kabur. Secara samar terlihat ada manusia, dan juga makhluk aneh yang menakutkan, bertarung di Gunung Wudang. Ada sosok di setiap puncak gunung. Namun, foto ini segera dihapus. Jelas, berbagai berita tentang medan perang gunung dan sungai yang terkenal sekarang sengaja ditekan, tidak diizinkan untuk dilaporkan. Hati Chu Fang tidak tenang. Ia sedikit bersemangat. Ia berpikir sejenak. Ia memutuskan untuk menguji sikap kedua sapi itu. Huang Niu, sudah bangun belum? Setelah panggilan terhubung, Chu Fang bertanya sambil tertawa. Huang Niu ingin menendangnya. Ia memikirkan apa yang terjadi kemarin. Ia masih marah. Jika Chu Fang berdiri di depannya, ia pasti sudah menerkam. Maksudmu, kau sudah bangun sejak lama, dan kau sangat merindukanku karena tidak berbicara selama sehari? Tanya Chu Fang. Huang Niu mendengarnya, hidungnya hampir bengkok karena marah. Ia merasa Chu Fang murahan dan jahat. Kulitnya lebih tebal dari dia. Jangan khawatir, aku ingin mendiskusikan masalah besar denganmu. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang mengguncang dunia? Chu Fang merendahkan suaranya, tampak seperti hal yang luar biasa. Katakan. Huang Niu mengirim pesan teks. Ada begitu banyak gunung terkenal di dunia. Mengapa kau masih pergi ke Kunlun? Ayo kita rebut puncak gunung. Apapun lebih baik dari itu. Chu Fang menghasut. Huang Niu memumu beberapa kali. Itu berarti, ia sudah lama ingin melakukan itu. Kalau begitu ayo kita lakukan. Chu Fang tersenyum. Huang Niu menghela napas. Ia mengirim pesan teks, memberitahu Chu Fang bahwa semua gunung terkenal sekarang berlumuran darah. Tingkat pertempuran tidak terbayangkan. Mereka tidak bisa ikut campur. Ia dengan jelas memberitahu bahwa semua pihak sekarang membunuh dengan mata merah. Mereka semua ingin merebut puncak gunung, untuk membangun tempat tinggal. Gen Bodhi, Institut Penelitian Ken Kuno, Grup Biologis Dewa Surgawi, Lembaga Peradaban Luar Angkasa. Semua bertarung dengan makhluk aneh. Darah mengalir seperti sungai. Pertempuran mencapai titik panas. Hanya saja itu tidak diberitakan. Semua orang menyadari bahwa jika mereka ingin berkuasa di masa depan, mereka harus menyerang dan merebut gunung spiritual tingkat atas. Itu adalah dasar untuk bangkit. Sebab, rumput dan pohon di gunung spiritual tingkat atas terlalu luar biasa. Tak terbayangkan, Huang Niu tidak berdaya. Mereka sekarang dianggap penggarap lepas. Mereka sendirian. Tidak ada cara untuk bersaing dengan kekuatan besar itu. Di mana sapi hitam besar? Tanya Chu Fang. Nak, kau memanggil siapa? Siapa sapi hitam besar? Telinga sapi hitam besar terlalu tajam. Ia mendengarnya dari jauh dan berteriak.
Chu Fang tertawa kering. Ia sebenarnya hanya ingin menemukan sapi hitam besar untuk menguji sikapnya. Bos hitam, apa kau tidak tergoda? Ia bertanya dengan hati-hati. Sapi hitam besar merasa aneh. Itu membuatnya terdengar seperti kepala geng. Ia mencerca dengan kesal, kau pasti tidak memikirkan hal baik. Kau ingin menyelidiki informasi dariku kan? Chu Fang berkata lagi, maksudku, kita bisa memanggil semua saudara sapi. Misalnya, kau kembali ke Gunung Kunlun, memanggil anjing Tibetan Mastiff, burung besar emas, dan kemudian menghubungi beberapa orang lagi. Ayo kita lakukan hal besar. Ayo kita rebut juga gunung spiritual tingkat atas. Chu Fang memberi ide. Sapi hitam membalas berkata, dengan Gunung Kunlun di sana, apa mereka masih mau mencari jauh-jauh? Aku beritahu, pertempuran di barat lebih gila. 1 inci sungai dan gunung, 1 inci darah. Tidak ada yang akan pergi. Chu Fang bertanya lagi, mengapa kita tidak menyelinap menyerang? Misalnya, kuil belantara agung Gunung Songshan. Bukankah kera tua itu akan meninggalkan gunung untuk bertemu dengan pejabat tingkat tinggi manusia? Kita menyelinap masuk dan memetik 2 keranjang buah baudi emas. Mendengar kuil belantara agung Gunung Songshan, sapi hitam besar langsung menggertakkan gigi. Ia berkata, kera itu adalah saudara angkatku. Aku tidak akan pergi. Setelah itu, ia memutuskan panggilan dengan tegas. Tidak lama kemudian, Huang Niu mengiriminya pesan, memberitahu rahasia itu. Sapi hitam besar diam-diam menyelinap ke Gunung Songshan beberapa hari yang lalu. Akibatnya, ia dikejar-kejar seperti telah mencuri istri orang. Dia dipukuli, tapi masih bilang itu saudara angkatnya. Chu Fang hampir tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mencari alasan untuk diri sendiri. Huang Niu juga meremehkan. Namun, ia segera berteriak. Ia memutuskan panggilan, karena sapi hitam besar menyadari tindakan kecilnya, dan langsung memukulnya habis-habisan. Chu Fang meletakkan alat komunikasinya. Ia berpikir sejenak. Tentu saja ia tidak gila untuk berpikir menyerang gunung spiritual tingkat atas. Ia hanya ingin mendapatkan informasi dari sapi hitam besar. Sekarang terlihat damai, tetapi sebenarnya semua gunung terkenal berlumuran darah. Pertempurannya sengit, sangat menakutkan. Aku tidak tahu bagaimana kabar Lin Wei. Dia pasti kesulitan sekarang kan? Chu Fang mengerutkan kening. Tiba-tiba, pintu berbunyi. Ia segera berdiri. Seharusnya orang tuanya sudah kembali. Pintu terbuka. Seorang pria berusia awal 50-an masuk. Ia tidak terlihat tua, hanya pelipisnya yang sedikit beruban. Rambutnya sebagian besar hitam. Ia tampak sedikit berwibawa. Di belakangnya ada seorang wanita yang terlihat hampir 50 tahun. Ia berwajah ramah dan baik hati. Sekali lihat, ia adalah orang yang sangat ramah, tetapi sekarang ia terlihat cemas. Mereka adalah orang tua Chu Feng, Chu Jiwan dan Wang Jing. Aku tidak tahu di mana Xiao Feng berada. Itu benar-benar mengkhawatirkan, kata Wang Jing. Begitu ia kembali ke rumah, ia mengeluarkan alat komunikasinya dan bersiap untuk menghubunginya. Sebab, hanya dalam 2 hari ini, banyak tempat tiba-tiba menjadi tidak damai. Beberapa binatang aneh mulai menyerbu desa. Banyak kasus berdarah terjadi. Itu benar-benar membuatnya ketakutan. Xiao Feng bilang dia kembali dengan mobil bersama seseorang. Ada manusia super di dalam mobil. Seharusnya tidak ada masalah. Jangan khawatir, Chu Jiwan menghibur istrinya. Ia relatif tenang. Ibu, ayah, Wang Jing terkejut. Ia melihat ke ruang tamu. Ia melihat Chu Feng berjalan ke arah pintu masuk. Kekhawatiran di wajahnya langsung menghilang. Ia sangat terkejut. Xiao Feng, kau kembali. Meskipun Chu Feng sudah dewasa, di matanya, ia tetaplah anak-anak. Ia dengan cepat mendekat untuk memeluknya. Ia melihat ke kiri dan ke kanan. Wajahnya penuh senyum. Selama ini ia sangat cemas, takut Chu Feng dalam bahaya di luar. Senang kau kembali. Chu Jiwan juga sangat senang. Anak ini, mengapa kau tidak memberitahu kami setelah sampai? Wang Jing memarahinya. Bukankah aku ingin memberi kalian kejutan? Chu Feng tersenyum. Terlalu banyak hal yang terjadi selama ini. Banyak keluarga yang tidak bisa bersatu kembali, karena perubahan besar di dunia yang menyebabkan banyak jalan terputus di beberapa tempat. Sekarang, keluarga mereka dapat bersatu kembali. Tentu saja mereka sangat senang. Beritahu ibu, kau ingin makan apa? Aku akan memasaknya untukmu. Senyum Wang Jing tidak pernah hilang sejak ia melihat Chu Fang kembali. Aku ingin makan daging sapi. Chu Fang berkata dengan tegas. Ia tidak bisa melupakannya. Ia akhirnya kembali ke Shuntian. Ia tidak perlu lagi menghindar setelah meninggalkan kedua sapi itu. Agak sulit dibeli, tapi tak masalah. Biarkan ayahmu mencoba mencari kenalan, kata Wang Jing. Chu Jiwan mengangguk. Ia hendak keluar. Ayah, ibu, tidak perlu. Aku sudah membelinya. Chu Fang buru-buru menghentikan. Ia khawatir masalah seperti ini akan muncul. Setelah perubahan besar di dunia, pasokan makanan normal tidak menjadi masalah. Tetapi beberapa makanan sedikit langka, seperti daging sapi, karena jalan menuju padang rumput utara terputus, dan sulit untuk mengangkutnya. Chu Fang membuka kulkas, dan mengeluarkan beberapa potong besar daging segar. Begitu banyak. Bagaimana kau membelinya? Keduanya terkejut, karena persediaan ini terlalu langka. Bahkan dengan uang pun, belum tentu mereka bisa membeli banyak.
Aku membelinya di jalan. Aku khawatir persediaan di Shuntian akan langka. Chu Fang tertawa. Masih ada daging sapi yang dijual di jalan. Seekor sapi bermutasi, melukai orang di mana-mana. Dia dibunuh oleh manusia super yang lewat, dan diproses serta dijual di tempat. Chu Fang menjelaskan, itu memang seekor sapi yang merajalela di mana-mana. Setelah bermutasi, meskipun ia tidak makan daging manusia, ia melukai orang dengan gila-gilaan. Ketika Chu Fang menemukannya di jalan, ia sedang mengamuk. Ia ingin menghancurkan sebuah desa, tetapi Chu Fang tidak enak memberitahu yang sebenarnya kepada keduanya. Ia takut menimbulkan kekhawatiran bagi mereka. Makan malam ini bisa dibilang hidangan daging sapi besar, daging sapi rebus, sup daging sapi tumis. Nak, apa kau mengalami semacam trauma? Mengapa kau tiba-tiba sangat suka makan daging sapi? Meskipun ada banyak hidangan di meja, semuanya adalah jenis yang sama, kata Wang Jing. Apa jangan-jangan kau ditendang oleh sapi mutan di tengah jalan? Tidak ada yang tahu anak lebih baik dari ayah. Chu Jiwan menatapnya dengan curiga. Ia berpikir, mungkin Chu Feng menderita kerugian dari sapi mutan. Ayah benar. Aku baru-baru ini menderita kemarahan sapi. Kaki sapi hitam besar itu sebesar baskom air. Itu hampir menendangku dan mengancamku. Jadi aku harus membalas dendam dengan makan daging sapi, kata Chu Feng. Apa? Kau benar-benar berinteraksi jarak dekat dengan sapi mutan? Di mana kau terluka? Biarkan aku melihatnya. Wang Jing sangat khawatir. Tidak apa-apa. Bagaimana mungkin aku diganggu oleh sapi? Ia tidak bisa menendangku. Bu, masakanmu ini benar-benar luar biasa. Terlalu enak. Chu Fang buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Ayo, temani ayah minum 2 gelas. Jarang sekali ada begitu banyak hidangan hari ini. Chu Jiwan sangat senang. Baik. Chu Fang buru-buru menuangkan anggur. Dunia ini benar-benar tidak dapat dipahami. Bahkan seekor kera menjadi raja dan hegemon, melanggar hukum. Ia mendirikan sekte di Gunung Songshan. Rasanya seperti dongeng. Setelah minum beberapa gelas anggur, wajah Chu Jiwan memerah. Ia mulai membicarakan hal-hal yang diberitakan. Kera itu masih mending. Setidaknya ia tidak menghancurkan kota seperti ular putih itu. Ia tinggal di kuil. Seharusnya ia sangat ramah, kata Wang Jing. Kau tidak tahu tentang itu. Kera tua ini sangat licik. Diperkirakan ia sangat kuat. Jika kau benar-benar memprovokasinya, ia mungkin bisa membalikkan dunia, kata Chu Jiwan. Bagaimana mungkin? Kera itu terlihat baik. Berwajah ramah. Ia bukan orang yang sangat jahat, Wang Jing membantah. Ia merasa kera di kuil belantara agung Gunung Songshan bukanlah orang yang jahat. Apa yang bisa dilihat dari itu? Makhluk seperti kera bisa berubah pikiran dalam sekejap. Kau tidak bisa mencegahnya, kata Chu Jiwan. Kau hanya berprasangka buruk. Bukankah kau pernah dicengkeram oleh seekor monyet saat bepergian ke Gunung Songshan ketika kau masih muda? Kau masih mengingatnya sekarang. Wang Jing mengungkap rahasianya. Kau memfitnahku. Chu Jiwan memerah. Chu Fang tertawa kecil di samping. Lihat, anak kita menertawakanmu. Wang Jing juga senang. Makan malam ini berlangsung lama. Keluarga itu sangat gembira. Mereka semua sangat bahagia. Keluarga itu menonton TV dan makan buah. Chu Fang bertanya dengan santai. Ayah, ibu, apa kalian akan merasa aneh jika tiba-tiba menumbuhkan tanduk, atau bisa menyemburkan api di masa depan? Ayahnya berkata, bukankah itu menjadi monster? Ibunya menimpali. Ya, menurutku manusia super saat ini lebih cocok disebut manusia iblis. Chu Fang hampir menyemburkan sepotong apel di mulutnya ketika ia mendengar kalimat ini. Untuk sesaat, ia tidak menyebutkan masalah biji pinus ungu emas lagi. Ia tidak menyangka orang tuanya punya ide seperti itu. Ia berencana mencari di internet untuk mencari tahu apa yang akan terjadi jika mutasi terjadi. Misalnya, Zhao Chuan. Perubahan itu memang membuat orang menghela napas. Ciri-ciri orang lain bisa disembunyikan, tetapi ia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Ia semakin mengejutkan. Ia takut orang lain tidak tahu betapa sombongnya penampilannya. Ngomong-ngomong, Xiao Feng, kami senang sekali kau pulang, Wang Jing berkata sambil menonton TV. Ada apa? Chu Fang bertanya dengan curiga. Aku punya sahabat. Keponakannya sangat cantik. Aku melihatnya dengan mataku sendiri terakhir kali. Ia lebih cantik dari artis-artis itu. Aku secara khusus meminta sahabatku itu. Aku akan memperkenalkan keponakannya padamu, kata Wang Jing dengan gembira. Kepala Chu Fang pusing. Ia buru-buru lari kembali ke kamarnya. Xiao Feng, aku beritahu, kali ini kau tidak boleh melewatkannya. Gadis itu memiliki temperamen yang bagus. Konon dia adalah teman sekelas dari Dewi Nasional Jiang Luoshen, dan tidak kalah darinya. Chu Fang menyeka keringatnya. Pada hari pertama ia kembali ke rumah, ia akan dijodohkan. Ia benar-benar tidak menyangka ini. Ia juga tahu bahwa orang tuanya menikah dan memiliki anak di usia tua. Mereka hampir berusia 30 tahun ketika memilikinya. Mereka tidak ingin ia mengikuti jejak mereka. Mereka membuat berbagai persiapan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Chu Fang menenangkan diri. Ia tersenyum. Mungkin inilah kehidupan normal. Baru saja ia sedikit tidak terbiasa, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, bukankah semua orang tua biasa seperti ini? Apa yang ia alami selama ini? Belajar metode dari Huang Niu, bertarung di punggung bukit ular putih, membunuh Chan Hai, menyerbu pegunungan purba, dan bertarung dengan binatang aneh.
Mungkin ini yang tidak normal. Dalam waktu sesingkat ini, pandangan kognitifku telah berubah. Chu Fang menghela napas pelan. Di masa lalu, ia tidak percaya pada mitos dan legenda itu, tetapi baru-baru ini ia secara pribadi mengalami terlalu banyak hal aneh. Itu benar-benar subversif. Chu Fang terhubung ke internet dengan alat komunikasinya. Ia membolak-balik beberapa laporan dengan cermat. Ia ingin tahu berbagai gejala setelah memakan buah aneh. Secara keseluruhan, itu bervariasi dari orang ke orang. Orang yang berbeda menunjukkan gejala yang berbeda. Malam hari, bintang-bintang bersinar terang. Chu Fang berdiri di depan jendela yang terbuka. Ia melakukan metode pernapasan khusus, tidak pernah berhenti pagi dan malam. Malam ini, ia merasa sangat istimewa, berbeda dari sebelumnya. Sejak evolusi, fisiknya telah meningkat secara signifikan. Ketika ia melakukan metode pernapasan khusus, itu secara bertahap menjadi berbeda. Tidak perlu dikatakan di pagi hari. Ia akan diselimuti oleh cahaya keemasan. Sekarang malam juga telah berubah. Sebelumnya, cahaya lembut jatuh di tubuhnya. Sekarang ada lebih banyak helai kabut hitam. Mereka sangat tipis, tetapi ia bisa merasakannya. Helai-helai kabut hitam ini, satu persatu, sangat dingin. Mereka memasuki tubuhnya. Efeknya lebih baik. Ia sangat terkejut. Tubuhnya terasa seperti sedang dibilas. Itu sedingin es, tetapi sangat efektif. Daging dan darahnya lebih transparan. Organ dalamnya berkilau. Fisiknya berevolusi sedikit. Ketika ia menyelesaikan metode pernapasan, Chu Fang menemukan bahwa ia bersemangat dan sangat nyaman. Kecepatan evolusinya telah meningkat. Ia tahu ini adalah hal yang baik. Huang Niu, metode pernapasan mengalami masalah besar. Chu Fang segera berbicara setelah menghubungi Huang Niu. Huang Niu terkejut. Ia bertanya kepadanya apa yang terjadi melalui pesan teks. Ketika aku melakukan metode pernapasan khusus, makhluk jahat menyerbu. Mereka turun dari langit dengan kabut hitam dan mengebor ke dalam tubuhku. Huang Niu melenguh melebarkan matanya. Ekspresinya sangat aneh, seperti melihat hantu hidup. Setelah itu, ia cemburu, iri, dan benci. Ia memelototi Chu Fang, menggertakkan gigi. Ia hampir meludah. Jelas ia sangat tidak puas. Apa ini serangan makhluk jahat? Atau apakah aku menerobos, jauh melampauimu? Chu Fang bertanya sambil tertawa kecil. Menyerang nenekmu. Huang Niu mengetik dua kata itu dengan marah. Setelah itu, ia mengabaikan Chu Fang. Chu Fang mencoba menghubunginya. Huang Niu dengan tegas mematikan alat komunikasinya, meninggalkannya sendirian. Sapi sialan,